Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Pastor yang kami hormati, kami wakil dari orang tua anak-anak ini yang berjumlah 22 orang, menyerahkan mereka untuk dapat menyambut komuni pertama. Lewat pendampingan para pembina, sekarang mereka sudah siap. Kami mohon supaya pastor memperkenankan mereka menyambut komuni pertama. Terima kasih. Anak-anakku, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini menjelang Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, 22 orang anak akan menerima komuni kudus untuk pertama kalinya. Anak-anak, dalam perayaan Ekaristi ini, kalian secara penuh akan terlibat menerima tubuh Tuhan, yang menandakan bahwa kalian ambil bagian secara utuh dalam peribadatan gereja. Untuk itu, menanggapi permohonan orang tua para calon komuni pertama, mari kita siapkan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hati kita. Anak-anak, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Khusus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami. Yesus Kristus kasihani kami. Imam Agung Maharahim ampuni kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat
pengantara dengan dosa, ampunilah kami. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, Tuhan pencipta dan bumi. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapa, Putra dan Roh, hormat, syukur, puji, selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menghendaki agar kami berbalik kepadamu. Bukalah hati kami untuk menerima Putramu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Sebab Dialah Tuhan pengantar kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abram. Katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, Pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahnya. Demikianlah sabda Tuhan.
selamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku buat menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion, berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkau meraja di atas gunung yang suci, sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu wartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan.
memakan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Akan tetapi banyak orang mengetahuinya lalu mengikuti Yesus. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang sebanyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, para orang tua, saudara dan saudari yang terkasih. Dalam Injil hari ini, kita mendengar kisah tentang mujizat perbanyakan roti. Anak-anak tahu? Tidak. Tadi dikatakan oleh para murid kepada Yesus, pada mereka hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang punya 5 roti dan 2 ikan itu? Anak kecil. Siapa yang menjawab itu tadi?
nanti ngambil hadiah di pastoran ya. Gitu. Ada hadiahnya, tapi pastor belum siapkan gitu. Jadi yang pembawa 5 roti 2 ikan itu anak kecil. Mengapa anak kecil? Mengapa para murid tahu anak kecil? Ini yang lebih besar. Miss Dinar, tahu nggak? Kenapa? Itu karena apa? Anak-anak kan kalau mungkin sekarang nggak tahu, suka dibekali oleh mama papa ke sekolah nggak? Selalu bawa kotak makanan. Isi apa biasanya? Kenapa? Isi apa? Ada isi roti, ada telur dadar. Ada yang suka bawa chicken nugget enggak? Ada. Ada yang bawa sosis? Ya? Itu adiknya siapa namanya bawa sosis enggak ke sekolah? Sudah sekolah belum? Suka bawa makanan apa di lunchbox, di kotak makanan? Ya? Sushi. Nah, anak modern gini. Ya? Susu kan di botol. Makanannya apa? Ayo. Biasanya dibekali mama apa? Roti. Nah, ini anaknya Pak Jun namanya siapa? Jacqueline. Jacqueline suka nunjukin nggak ke teman-teman apa yang dibawa? Suka? Terus bilang cerita ke teman, ini saya bawa apa biasa Bu? Dibekali apa Mama Jacqueline? Dibawain apa Jacqueline? Oleh Mama? Dibekali apa? Ya, sosis dan lain-lain. Pastikan anak-anak suka menunjukkan, saya dibuatin ini loh oleh mama gitu. Entah dibuatin nugget, chicken nugget, atau telur dadar dan yang lain. Biasanya anak-anak kan suka menunjukkan. Karena apa? Anak-anak suka menunjukkan karena apa? Siapa lagi ya? Romo belum hafal nih anak-anak nih. Apa anaknya Bu Molas namanya siapa? Geraldo. Kamu menunjukkan ke teman suka? Jadi makan sendiri. Sembunyi-sembunyi. Aduh. Oh, jujur dia. Kenapa nggak mau ditunjukin ke teman? Ya? Takut diminta? Aduh. Ya, tapi nanti sesudah dari sini pasti Geraldo akan menunjukkan ke teman. Karena apa? Biasanya kan teman-teman bangga ya. Apa yang dibawa? Saya bawa. Kalau yang suka ngemilnya apa namanya ya? Yang kecil-kecil itu kentang goreng, French fries. Saya bawa French fries dengan apa nama telur dadar yang biasa kalau di hotel-hotel itu namanya apa? Omelet gitu kan. Saya bawa. Biasanya kalau itu kita semua suka nunjukin. Maka pernah ada iklan, mungkin anak-anak ini sudah jarang nonton televisi ya. Siapa yang masih suka nonton acara siaran televisi yang ada iklannya? Masih ada? Oh, masih ada yang suka nonton kan?
Karena anak-anak sekarang kan nontonnya apa? Di apa namanya itu? iPad, di tab, di handphone. Bukan nonton tapi main game gitu. Nah, kalau zaman dulu pastor masih anak-anak juga mungkin papa mama itu nonton televisi ada iklannya. Itu ada salah satu iklan ya yang pastor cerita tadi, yang pastor tanya tadi, bahwa kalau anak-anak suka menunjukkan bekal. Iklan apa Pak Jun? Ingat enggak? Mungkin sudah enggak anak-anak lagi waktu itu iklan. Ada yang tahu iklan apa itu? Dia bilang gini, ada anak sepasang, anak cowok, anak cewek, yang anak cowok menunjukkan, ini loh saya bawa roti yang ditaruh coklat dan meses. Terus yang satu bilang, saya bawa mie goreng. Iklan apa? Biasanya iklan Indomie. Boleh juga ada. Tapi itu waktu zaman pastor masih muda, itu iklan Blue Band. Ya kan? Ya itu, iklan Blue Band. Anak-anak biasanya bangga apa yang dia punya. Kalian juga kan begitu. Mungkin sekarang kalau ada seri game yang baru itu yang kalian tunjukkan, ya kan? Bangga dengan apa yang kita punya. Maka mengapa para murid ini tahu bahwa mereka punya 5 roti dan 2 ikan? Karena ada anak-anak ini. Karena ada anak ini yang dengan polosnya menunjukkan kepada para murid, saya bawa sesuatu. Biasanya tidak pikir-pikir mau menunjukkan. Kalau anak-anak biasanya juga suka mau berbagi kalau ditunjukkan. Kalau orang tua rada sulit gitu, cukup enggak untuk saya gitu ya kan? Bukan begitu Bapak Ibu? Karena apa? Karena orang tua masih pertama-tama mikir tentang diri sendiri. Banyak perhitungannya gitu. Namun anak-anak itu dengan kepolosan entah cukup atau tidak cukup, ia mau berbagi. Nah, kalau kita merayakan Ekaristi, kita merayakan perjamuan Tuhan. Di mana seperti tadi dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan akan peristiwa perjamuan yang dirayakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang mengambil roti, membagi-bagi kepada para murid, yang mengambil cawan dan membagikan cawan itu kepada para murid, supaya mereka boleh makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Yesus sendiri melakukan itu. Ia membagi-bagi roti dan kemudian membagikan kepada para muridnya. Sebelum itu, sebelum perjamuan terakhir, Yesus mengadakan mujizat yang kita dengar tadi. Dia memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya ada rahasia. Pasti kalau ada orang pergi-pergi, ya kan? Mungkin kalau sekarang biasanya kalau zaman dulu kan bawa bekal. Sebenarnya semua orang itu punya bekal. Ya, adik-adik. Cuma apa? Cuma karena mereka
apalagi orang yang sudah orang-orang gede itu terlalu memikir sendiri, kalau bekalku keluarkan, maka mereka bagiku tidak cukup. Namun belajar dari anak ini, dia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia bangga akan bekal yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga dia menunjukkan. Maka mujizat Tuhan Yesus memperbanyak roti ini terjadi pertama-tama karena Tuhan Yesus mengadakan mujizat melalui anak ini untuk membuka hati orang-orang yang lain, yang masih pelit, yang masih memikirkan diri sendiri, supaya mereka mau berbagi. Maka ketika Yesus berdoa dengan 5 roti dan 2 ikan, semua orang pun ikut berdoa dengan mengangkat roti-roti yang mereka bawa. Maka disitulah mujizat. Yang pertama mujizat itu, Yesus mengetuk hati orang untuk mau berbagi. Mereka mengeluarkan semua perbekalan yang dipunya karena mujizat yang mulai dari hati. Yesus menyembuhkan kepicikan mereka, kepelitan mereka untuk berbagi lewat anak-anak kecil itu. Maka anak-anak, kalian boleh bersyukur bahwa di usia sekarang ini, yang dimana kalian masih disebut anak-anak, mau menerima mujizat Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kalian bukan hanya menerima roti dan anggur, tetapi mujizat yang paling dasar, yakni tubuh dan darah yang Tuhan Yesus berikan kepada umat manusia. Tuhan Yesus mau berbagi hidupnya dengan kita manusia. Tubuh dan darah lambang kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita supaya kita beroleh jaminan hidup yang kekal. Maka anak-anak, semangat berbagi itulah yang Tuhan Yesus wujudkan menjadi mujizat bagi kita semua. Kita datang ke gereja untuk juga berbagi pengalaman iman, sukacita, kegembiraan, tetapi juga pengalaman kesedihan, kekecewaan bersama dengan orang lain. Kita bawa itu dalam doa kita. Kita satukan lewat perjamuan Ekaristi yang kita lambangkan nanti dengan membawa persembahan roti dan anggur. Segala usaha karya kita hantar ke altar Tuhan untuk bersama dengan imam seperti digambarkan dalam bacaan pertama tadi, Melkisedek, untuk membawa persembahan hidup yang dilambangkan oleh roti dan anggur ke hadirat Allah, ke altar Allah, supaya
oleh Yesus sendiri diubah menjadi tubuh dan darahnya, yang kemudian akan membekali hidup kita dari masa kanak-kanak ini sampai nanti masa remaja, masa dewasa, sampai kita tua nanti. Maka anak-anakku yang terkasih, kita datang ke gereja untuk menerima sabda Tuhan yang dibagikan lewat pewartaan sabda. Kita datang ke gereja untuk menerima tubuh dan darah Tuhan yang diberikan lewat Ekaristi Kudus. Dan mujizat yang terjadi itu karena pemberian diri. Yesus membagi hidupnya bagi kita. Maka kita pun harus berani dan siap membagi hidup kita. Mulai dari mana? Dari keluarga kita. Bagaimana kita mau berbagi dalam bentuk membantu orang tua, menaati perintah orang tua, menyayangi adik, menghormati kakak, juga orang-orang yang lain yang ada di rumah. Karena di situ kita mau berbagi keceriaan, kehidupan, kegembiraan. Juga mungkin di sekolah, di tempat les, tempat kita bermain, dan di mana saja kita mau bersama dengan Tuhan Yesus berbagi kehidupan, berbagi sukacita, supaya hidup kita ini menjadi mujizat bagi banyak orang. Maka adik-adik, Anda pun boleh melakukan mujizat ketika Anda membuat Bapak Ibu mungkin, Papa Mama mungkin lagi stres, lagi cemberut karena usahanya, karena pekerjaannya kurang lancar. Tetapi kalau kalian datang dengan sukacita membantu, mungkin hanya mijit-mijit tangan atau kaki orang tua, papa mama, itu menjadi mujizat karena akan mengubah muka yang muram, muka yang sedih, mungkin muka yang capek dari papa mama menjadi tersenyum. Dan itu juga adalah mujizat yang kalian buat karena Tuhan Yesus hadir di dalam dirimu. Maka anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semangat berbagi kehidupan menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berbagi mujizat di dalam kehidupan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Selamat kepada anak-anakku yang hari ini boleh menerima mujizat tubuh dan darah Kristus sendiri untuk menjadi santapan bagi masa hari-hari hidup anak-anak selanjutnya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, untuk mengulang janji baptis yang pada waktu kalian masih kecil diucapkan oleh orang tuamu,
Dalam perayaan Ekaristi ini, kalian akan memperbaharui janji baptismu dan juga mengakui iman kalian. Anak-anakku, sanggupkah kalian menentang dosa untuk hidup murni sebagai anak-anak Allah? Ada di buku halaman 6. Ya. Sanggupkah anak-anak menentang dosa untuk hidup murni sebagai anak-anak Allah? Sanggupkah anak-anak menepis segala godaan buruk dan menjauhkan diri dari kuasa dosa? Sanggupkah anak-anak menolak setan, sumber dan pangkal setiap dosa? Bapak Ibu, para orang tua, saudara-saudari juga boleh bangkit berdiri untuk kita bersama mengakui iman kita. Percayakah anak-anak dan Bapak Ibu saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah anak-anak, Bapak Ibu saudara-saudari akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal? Anak-anakku, Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita panjatkan doa umat. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, semoga Bapa menerangi kita agar perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Nya untuk meningkatkan pengabdian kepadanya serta sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, semoga Bapa membimbing semua orang yang berkumpul di sekitar altar ini, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagai sanak saudara yang sedang menghadapi ajalnya, semoga Bapa menghibur sanak saudara kita yang sedang menghadapi ajalnya, masih diperkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para calon komuni pertama, semoga dengan menyambut Kristus dalam perayaan Ekaristi,
mereka semakin berkenan kepada Bapa dan sesamanya. Semoga kasih Bapa yang diterima anak-anak pada hari ini dapat menghasilkan buah dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat di paroki ini, semoga Bapa memberikan berkat-Nya bagi seluruh umat di paroki ini, keluarga-keluarga dan kaum remaja, agar mereka dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Bapa membimbing kita agar semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kita untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk orang tua kita yang telah mendampingi anak-anak dalam mempersiapkan diri menyambut komuni. Semoga Tuhan menyertai, membimbing papa mama dari anak-anak agar mereka dengan penuh sukacita boleh mendampingi anak-anak ini selanjutnya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dalam iman, serta kiranya Allah memberkati usaha-usaha baik, karya dan karsa dari para orang tua. Marilah kita mohon. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti anggur, sari gandum, dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita menghantarkan persembahan, menghantarkan hidup dan karya kita bawa ke altar Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan ini adalah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini adalah seluruh bumi dan dari pokok anggur yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama. Anak-anakku, Bapak Ibu, Saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita bangkit berdiri. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah roti dan anggur ini, yang akan menjadi tubuh dan darah putramu, yang akan diterima oleh putra dan putrimu, menjadi lambang kehadiran putramu yang senantiasa memperkaya kami dengan rahmat-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama para rasulnya, Ia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum beriman dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke sakramen yang mengagumkan, agar dengan penuh kelembutan rahmat-Mu kami beralih dari citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah tubuhku yang inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, teristimewa Santo Marinus pelindung paroki kami yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sabda Kristus telah
melimpahi kita. Mari kita hidungkan doanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling membagikan damai Kristus. Damai Kristus, damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Kristus Saudara-saudari, lihatlah, inilah anak domba Allah. Inilah yang mengundang kita untuk ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang menerima komuni hanya yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama.
yang memakannya tidak akan mati. Roti ini ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, kan ku bangkitkan pada akhir zaman. Seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti hidup dari surga, yang memakannya tidak akan mati. Roti ini ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, kan ku bangkitkan pada akhir zaman.
seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga yang memakan aku akan hidup oleh aku. Anak-anak, kita berdoa 3 kali Salam Maria untuk memohon doa Bunda Maria agar perjalanan hidup kalian semakin tumbuh dan berkembang di dalam iman. Salam Maria, penuh rahmat, Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengenyangkan kami dengan santapan surgawi yang menjamin hidup dan keselamatan. Semoga kami juga mau dan mampu berbagi rezeki demi kesejahteraan sesama sambil mengharapkan damai sejahtera-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Yang kami sayangi Pastor Frankie, yang kami cintai juga Bapak Ibu, anak-anak komuni pertama, para petugas KUR, Putra Sang Kristi, Miss Dinar dan organis, juga asisten imam. Kami orang tua para komuni pertama mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengajaran yang diberikan kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dapat belajar, juga diberi pengetahuan akan kasih Yesus Kristus dan bagaimana mereka harus berjuang dalam mempertahankan iman mereka. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami semua, karena kami bisa mengantar anak-anak kami untuk menerima mukjizat yang telah Yesus berikan kepada kita semua. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan kepada semua pembimbing, pastor, dan seluruh panitia, ketua stasi, ketua paroki, dan semua umat di lingkungan paroki Marinus yang telah berjuang mengupayakan para anak-anak kami mendapatkan pengajaran yang sangat indah pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan, dan kami sekali lagi mohon maaf jika dari panitia ada kekurangan, ada kesalahan, kami sampaikan permohonan maaf. Terima kasih. Terima kasih. Selamat kepada anak-anak. Mari kita beri tepuk tangan untuk anak-anak ini.
Terima kasih kepada para orang tua yang sudah juga mendampingi anak-anak ini sampai pada saat ini mereka boleh ikut ambil bagian secara penuh dalam peribadatan gereja, secara khusus dalam perayaan Ekaristi. Dan kemudian terima kasih kepada para Bapak Ibu guru pembimbing yang kurang lebih 3 bulan ini mempersiapkan anak-anak ini, sehingga mereka semakin mantap memahami serta mengimani akan Ekaristi dalam menyambut tubuh dan darah Kristus. Terima kasih kepada para petugas liturgi, misdinar, asisten imam, juga organis dan pemazmur serta klor dari OMK. Kita beri tepuk tangan untuk para petugas ini. Anak-anak, pesan terakhir dari pastor, karena kalian sudah bisa secara penuh, komplit untuk terlibat dalam kehidupan menggereja, maka silakan kalian terlibat di dalam perayaan Ekaristi. Itulah semangat berbagi, semangat pelayanan, dan semangat untuk mau menjadi tanda mujizat Tuhan. Mungkin lewat menjadi putra dan putri atau misdinar, putra dan putri altar seperti kakak-kakak yang ada di depan ini. Mungkin tadi sudah ada yang bisa membaca dengan baik, jadi lektor, ya kan, bertugas membaca sabda Tuhan. Bisa jadi ada yang bisa bernyanyi, bermazmur, ataupun bisa seperti Kodeo Leon ini bisa jadi organis, gitu, atau seperti kakak-kakak yang lain ini bisa ikut terlibat di paduan suara. Itulah tanda kalian juga mau berbagi. Selain tentu pesan pastor tadi dalam khotbah menjadi berkat, menjadi mujizat bagi orang tua di rumah, kakak adik, saudara-saudari, dan siapa saja yang kalian temui di dalam kehidupan keseharian. Karena Tuhan Yesus telah berbagi hidup dengan kita, maka kita pun mau berbagi hidup yang mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Terima kasih kepada Komsos dan juga kepada bagian audio untuk membantu, serta Putri Sakristi untuk membantu, dan tata satgas untuk membantu perayaan ini boleh berjalan dengan lancar. Mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita boleh berbagi kehidupan, berbagi kasih, sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati anak-anakku, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, usaha dan karya kita belajar dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Anak-anakku, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.